Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tema plagiat. Plagiat itu dalam bahasa Latin itu plagiarisme, dan plagiat atau publikasi ilmiah. Kamus juga ini mengatakan atau menerangkan asal kata plagiarisme adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiarius yang berarti penculik, atau plagium yang berarti sebuah penculikan, dan dari bahasa Yunani yaitu piagion. Menurut asal usul kata-kata ini, plagiarisme dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakui sebagai karyanya sendiri. Dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dari bahasa Prancis lebih populer dibandingkan plagiarisme. Dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dan bahasa Prancis lebih populer dibandingkan plagiarisme. Bahkan istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, plagiat didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Plagiat itu adalah pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagai atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam pasal yang sama, ayat 2 menerangkan bahwa perbuatan plagiat tersebut dapat dilakukan baik oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Pada umumnya, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga akademik lainnya di negara maju mempunyai kebijakan yang detail tentang pencegahan dan penanganan plagiat. Dalam kebijakan plagiat itu, isu sementara adalah pada penggunaan karya orang lain secara tidak etis karena tidak memberikan distribusi atau kredit kepada orang pihak yang mempunyai karya tersebut. Selain masalah etika, isu sentral plagiat adalah masalah akademik, dishonesty, ketidakjujuran akademik. Beberapa definisi plagiat selain menyentuh aspek etika, kejujuran, etika juga mengurangi secara lebih detail tentang item-item yang berpotensial diplagiasi atau dengan wameh. Misalnya melengkapi definisinya dengan menekan bahwa plagiasi itu dapat dilakukan dengan mengambil gagasan atau kata-kata dari abstrak, proposal, penelitian baik yang dipublikasikan maupun tidak, baik yang tercantum maupun elektronik. Definisi lain bahwa elemen-elemen dalam suatu karya ilmiah secara teks, gambar, dan lain-lain juga dapat menjadi sasaran plagiasi. Beberapa definisi plagiasi selain menyentuh aspek etika, kejujuran, juga mengurangi secara lebih detail tentang item-item potensial. Jenis-jenis plagiasi atau plagiat. Pada 2013, tentang mulainya dari yang jarang sampai sering terjadi, dan dari yang sering sampai yang paling parah, untuk memudahkan pembicaraan ke seluruh 10 jenis plagiat yang diidentifikasikan meliputi 10
yaitu invalid score, duplication, paragraph sing, representative, replacement, misleading, unethical, verbatim, complete plagiarism. Kategori-kategori lain tentang plagiat didefinisikan, ada beberapa survei dijadikan dan dikaji, masih banyak lagi. Mereka mempunyai istilah-istilah yang berbeda-beda, mempunyai kategori organisasi. Beberapa pertanyaan berantai dengan jawaban yang kita berikan akan membawa sampai pada suatu jenis istilah plagiarisme tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi mengatasnamakan poin penting yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan plagiat. Salah satu poin penting itu adalah berupa publikasi karya ilmiah secara terbuka sehingga dapat diakses secara mudah melalui infrastruktur yang telah ditentukan. Karya ilmiah dikelola dan disimpan secara tertutup dan membuat nyaman pihak-pihak yang memplagiasinya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.